saya saat ini menjadi trainer nasional terakreditasi Mahkamah Agung pada beberapa lembaga mediasi nasional di Indonesia. Kemudian juga saya anggota dari Pusat Mediasi Nasional, kemudian juga lulusan dari Pusat Mediasi UGM Yogyakarta, dan juga saya anggota perkumpulan AMSI, Ahli Mediator Syariah Indonesia. Jadi mediasi yang kita maksud di sini adalah sebagai salah satu sarana dalam melakukan resolusi konflik dan lain-lain. Nah, dari teman-teman yang ada di sini, tampaknya ada beberapa teman yang saya juga kenal atau tahu, seperti Bapak Agus Supriyanto ini, beliau Ketua Asosiasi Mediator Syariah Indonesia, Perkumpulan Ahli Mediator Syariah Indonesia, juga Mbak Novi ya, Mbak Novi ini jauh-jauh dari Sumatera Barat ini, datang ke sini, wah, padahal dia sudah memiliki kemampuan di bidang resolusi konflik juga sangat banyak, terkhusus dalam bidang sumber daya alam. Juga Pak Danang, juga teman-teman yang lain nanti mungkin bisa kita tanyakan satu persatu ya, waktu kita buka acara diskusi. Oke. Baik, sekarang saya ingin masuk ke pemahaman pertama. Kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman mendengar kata konflik, yang tersirat di kepala itu sesuatu yang bagus atau sesuatu yang negatif? Secara umum. Nah, ya bisa jadi yang tersirat di kepala ini adalah sesuatu yang mungkin negatif, atau sesuatu yang dihindari, atau sesuatu yang tidak perlu terjadi. Nah, itu beberapa hal yang terjadi selama ini. Namun, apakah demikian? Apakah konflik itu identik dengan sesuatu yang negatif terus? Apakah konflik itu identik dengan sesuatu yang jelek terus-menerus? Atau tantangannya adalah bagaimana supaya kita mampu mengubah dari konflik yang dianggap dalam tanda kutip itu negatif menjadi konflik yang positif. Nah, perkenankan Bapak Ibu, teman-teman semua, saya akan buka slide tentang resolusi konflik ini. Kebetulan slide-nya tidak terlalu banyak, jadi hanya 10 slide. Kalau kita bicara resolusi konflik, kita berbicara dari aspek penyebab-penyebab konflik, proses mengelola konflik, sampai tata cara manajemen konfliknya. Yang pertama, agendanya ini ada 10 yang kita bahas, slide-nya ada 10. Dari mulai tahapan konflik itu bagaimana, tipe konflik itu apa saja, model-model konflik itu contohnya seperti apa, kemudian kita masuk tentang penyebab konflik, proses mengelola konflik, gaya konflik, dan salah satu gaya yang dipakai nanti adalah bekerja sama dalam menyelesaikan konflik. Kemudian akibat konflik yang tadinya dalam pikiran kita atau kebanyakan orang akibatnya pasti negatif, tantangannya adalah meresolusinya, mengelolanya supaya akibatnya menjadi konstruktif. Dari situ kemudian kita bisa memahami sebab, proses, akibat. Karena konflik bisa dipandang sebagai sebuah sistem, dan agenda nomor 10 adalah tentang manajemen konflik. Yang pertama, tahapan konflik. Bapak Ibu perhatikan, apakah paling bawah konflik itu bisa diselesaikan kalau konfliknya sendiri tidak terwujud? Tentunya tidak bisa. Sebelum yang paling bawah harus diselesaikan, wujud konfliknya itu harus ada dulu. Bagaimana konflik bisa terwujud? Dari dua aspek bisa dilihat. Konflik yang masih di ranah persepsi, artinya konflik yang dipersepsikan oleh para pihak,
atau konflik yang di ranah memang sudah terjadi dan dirasakan. Jadi kalau muncul terwujud itu apakah hanya dalam persepsi atau memang terwujud dan dirasakan. Nah, itu akan terwujud sebelumnya namanya laten atau konflik yang masih potensi. Ini tahapan konflik. Kalau dari atas, tahapan konflik itu pasti ada potensi-potensi konflik. Bisa dalam tahap konflik yang dipersepsikan, bisa dalam tahap konflik yang sudah dirasakan. Ini yang menjadikan konflik itu terwujud dan tampak di depan mata kita. Baru bisa kita menyelesaikannya. Jadi konflik itu baru bisa diselesaikan. Kalau kita lihat, kita kalau mau meresolusi konflik, jangan hanya konsentrasi yang terwujudnya saja. Tapi lebih juga memahami yang latennya itu apa, yang menyebabkannya. Jadi akarnya apa. Itu perlu ada keahlian khusus untuk memahami potensi-potensi konflik itu ya. Nah, sekarang kalau konflik itu sudah terwujud, mau diselesaikan, kita harus melihat dulu, apakah tipe konflik ini, apakah tipe konfliknya hanya friksi saja, disebut friksional konflik, karena bersifat hanya friksi, ataukah konfliknya ini memang sesuatu yang strategik. Bedanya apa? Kalau friksi, konfliknya itu bobotnya ringan dan cenderung tidak mengganggu hubungan. Tapi kalau yang strategi konflik, tipenya tipe strategik ini, ciri-cirinya bobot konfliknya itu berat atau susah, dan konfliknya pasti mengganggu hubungan. Itu dari sisi memahami tipe-tipe konfliknya. Dengan kita memahami tahapan konflik tadi dan memahami tipe-tipe konflik, ada satu lagi. Nah, model konfliknya ini cara penyelesaiannya model bagaimana? Kita bicara model ya. Model itu artinya mau hal-hal yang sudah bersifat umum yang dianggap cocok untuk menyelesaikannya atau model yang bisa digunakan. Apakah bargaining, apakah birokratik, atau model sistem. Bedanya apa? Kalau model bargaining, contohnya adalah adanya tawar-menawar bargain soal sesuatu. Misalnya dalam menyusun anggaran, ada SDM, ada anggaran, ada tarik-menarik di dalamnya. Dalam hubungan industrial juga jelas konfliknya ada unsur bargaining untuk modelnya di situ. Kalau yang dimaksud birokratik konflik, ini lebih mudah karena ada atasan, ada bawahan. Jadi modelnya model birokratis. Kalau ada atasan, ada bawahan, mengapa ini perlu diselesaikan? Karena untuk mengendalikan perilaku dari para pihak tersebut. Yang ketiga adalah model sistem. Nah, ini yang Bapak Ibu, kita sering menangani model sistem. Kenapa? Ciri-cirinya ada pekerjaan yang dilakukan oleh banyak pihak, yang kadang-kadang tumpang tindih, dan memerlukan koordinasi dan kerjasama di dalam resolusi konfliknya. Itu yang model sistem. Nah, Bapak Ibu bisa memetakan konflik yang sering dialami itu di model yang mana? Apakah di yang model bargaining, apakah di model birokratik, ataukah di model sistem? Kalau saya selama ini menanganinya karena saya sebagai mediator, berarti ada para pihak yang berkonflik, maka ada pihak pertama dan pihak kedua, cenderung saya menggunakan model sistem. Mengapa? Ada banyak pihak, ada pekerjaan yang dilakukan banyak pihak, dan memerlukan koordinasi dan kerjasama. Nah, itu contohnya seperti itu. Sebelum kita masuk ke penyebab konflik, proses konflik dan akibat konflik, apakah kita akan lanjut dulu dengan slide berikutnya, sampai selesai baru diskusi, atau mau diskusi dulu tentang 3 slide tadi, yaitu tahapan konflik, tipe konflik, dan model konflik, yang selama ini kita hadapi contohnya apa? Saya sudah mencontohkan yang sering saya hadapi adalah ada 2 pihak yang saling bertentangan, yang saling bekerja sama, yang memerlukan koordinasi sehingga tidak
timbul konflik lagi atau sehingga bisa resolve, konfliknya bisa terresolusi. Nah, Pak Samsul, Dr. Samsul sebagai moderator, apakah lanjut ke slide berikutnya atau ini dulu di-floorkan? Ya, kita floorkan dulu Pak. 5 menit baru saya. masuk lagi ke slide berikutnya, silakan. Oke, silakan ada yang bertanya dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Silakan bisa angkat tangan. Nanti saya buka untuk atau tekan skip bar ya. Space bar itu untuk bertanya. Jadi ditekan terus, nanti suaranya akan berbunyi. Mungkin siapa dulu? Oke, Ya, Mas Pak Danang, tekan terus ya Pak ya, space bar-nya ya. Apanya Pak? Space bar. Oh ya. Sudah mendengar suaranya Pak. Oke. Udah toh mendengar toh Pak? Udah. Oh silakan, ya. Pak. Baik, saya tertarik dengan konflik ini Pak, dan materi ini sangat bagus menurut saya, dan ini sangat diperlukan. Nah, yang mungkin bisa menjadi pertimbangan nanti begini Pak, apakah jenis-jenis konflik itu bisa langsung diterapkan kaitannya dengan pandangan konflik itu sendiri Pak? Kan ada 3 pandangan, pandangan tradisional, pandangan perilaku, dan pandangan interaksional. Nah, mungkin Dr. Aseri dapat memberikan gambaran di mana kira-kira letak atau penerapan daripada pandangan terhadap konflik, yaitu tentang pandangan tradisional, perilaku maupun interaksional, Pak. Begitu, Pak. Monggo. Baik. Gimana Pak Moderator? Langsung saya jawab saja ya, Pak Dr. Samsul. Satu lagi Pak, satu lagi dari Bu Yunita Lestari, silakan ditekan space bar-nya ya Bu ya. Kedengaran Mas Samsul? Oh, kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yunita, saya juga temannya Bu Novi. Saya juga pernah mendapatkan pelajaran juga dari Pak Aseri. Ini Pak, untuk mengenai konflik yang sistem, itu kok yang saya hadapi nggak ada ya, kan barusan saya melakukan ansos, terus saya itu mengalami konflik karena ada budaya diam di forum gitu loh Pak. Jadi yang mengakibatkan mereka itu berkonflik di subjek penelitian saya itu. Nah, itu kan nggak ada di situ yang penyebab konfliknya karena budaya atau apa ya itu namanya. Laten sih memang kebiasaan mereka itu kalau di forum diam tapi di belakang rame gitu loh. Jadi masalah itu nggak bisa terselesaikan gitu aja Pak. Makasih. Oke. Terima kasih. Cukup dua dulu ya. Nanti nambah lagi Ibu, bisa. Pak Syekh, silakan Pak Syekh. Baik. Terima kasih dari Pak Danang Sunyoto dan Ibu Yunita Lestari. Pertama untuk Pak Danang dulu ya. Jadi begini Pak, bahwa pandangan manusia terhadap konflik itu dari dulu sampai sekarang itu kalau dipetakan oleh para ahli, itu ada 3 pandangan Pak. Pandangan pertama adalah pandangan tradisional namanya, yang mengatakan bahwa yang pasti konflik itu pasti jelek, konflik itu pasti negatif, jangan sampai terjadi konflik. Nah, itu di dalam perjalanannya sekitar tahun 1940-an, ada seorang ahli yang bernama Mary Parker Follett, itu yang mengatakan bahwa konflik itu jangan sampai terjadi, karena konflik itu negatif, konflik itu akan merugikan. Itu pandangan pertama yang disebut dengan pandangan tradisional. Pandangan yang kedua, itu yang disebut dengan pandangan interaksi manusia. Katanya begini Pak, selama ada interaksi antara manusia dengan manusia lain, baik dia mewakili diri sendiri, baik dia mewakili sebuah komunitas, baik dia itu mewakili sebuah organisasi, bahkan bisa juga dia mewakili sebuah negara, selama ada manusia dengan manusia yang berbeda pendapat dan bertentangan, sampai kapanpun konflik itu pasti terjadi.
menurut pandangan hubungan interaksi manusia ini, yang kedua ini, konflik itu akan tetap terjadi. Yang penting adalah bagaimana kita meresolusinya, bagaimana kita mengelolanya, Pak, agar berhasil menjadi yang positif dan konstruktif. Nah, pandangan yang ketiga ada lagi yang lebih baru, Pak Danang. Apa itu? Namanya pandangan progresif. Namanya saja pandangan progresif atau pandangan modern. Malah mengatakan, kalau tidak ada konflik, buatlah konflik. Bikinlah konflik. Kenapa? Dengan adanya konflik akan terlihat siapa yang loyal, siapa yang kreatif. Malah begitu, Pak, pandangan terakhir. Jadi, dari 3 pandangan itu, kita kembali ke diri kita. Saat ini, di era milenial ini, kira-kira kita akan ikut pandangan pertama, jangan sampai terjadi konflik, atau ikut pandangan kedua. Ya, kita hadapi konflik itu pasti ada, tinggal caranya kita meresolusinya. Atau pandangan yang lebih progresif. Justru kalau tidak ada konflik, organisasi atau sebuah keadaan itu tidak tampak adanya perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Tidak tampak adanya kreativitas yang muncul. Nah, kita bisa berkaca dari ketiga itu, silakan memilih yang mana. Kemudian ke Ibu Yunita. Jadi ke Pak Danang jangan saya yang disuruh milih ya, saya minta. Jadi minta masing-masing bisa memilihnya ya. Sekarang Ibu Yunita. Betul sekali Mbak Yunita atau Ibu Yunita atau Dik Yunita ya ini. Nah, mengenai penyebab konflik, nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya ya. Namun kalau tadi yang disampaikan adalah, tampaknya dari cerita tadi, adanya perbedaan budaya atau adanya budaya yang mempengaruhi terjadinya konflik, sehingga bagaimana bisa menyelesaikannya. Contohnya tadi sudah disebutkan. Nanti kita akan ya, Mbak Yunita, seperti itu. Kita tunggu slide-slide berikutnya karena ada di situ jawabannya. Oke, terima kasih Pak Syekh. Luar biasa ya, menarik sekali Pak. Ya, mudah-mudahan sama-sama mendapat manfaat. Saya juga baru tahu pertanyaan-pertanyaan menarik dari Pak Danang, Bu Yunita, dan mungkin dari yang lain nanti ya. Oke, siap. Silakan dilanjut Pak, slide berikutnya Pak. Baik, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Yang tadi ditanyakan Ibu Yunita Lestari atau Mbak Yunita, coba ada di sini apa tidak? Saya baca dari atas, perbedaan personalitas sebagai penyebab konflik. Kemudian nanti silakan dilihat semuanya. Pertama, perbedaan personalitas itu bisa menjadi penyebab konflik. Jadi cara bacanya, penyebab konflik itu salah satunya adalah perbedaan karakteristik orang atau perbedaan personnya. Sebelah kanannya perbedaan pemahaman. Jadi begini, orangnya tidak berbeda, sudah sama karakternya. Tapi ternyata dalam memahami sesuatu, perbedaan pemahamannya muncul. Itu bisa menyebabkan konflik. Sekarang kita baca tiga-tiganya. Oh, ternyata perbedaan personalitas sudah bisa diselesaikan, bisa dipahami. Manusia pasti berbeda. Oh, perbedaan pemahaman. Oh iya, karena berbeda tingkat keterampilan dalam memahami sesuatu. Ya sudah bisa diselesaikan karena sama-sama sudah diberikan penjelasan. Tapi yang ketiga tidak mau bekerja sama. Sudah tidak ada perbedaan personalitas, tidak ada perbedaan pemahaman, tapi tidak mau bekerja sama. Timbul konflik lagi. Oh, mau bekerja sama ternyata. Tapi dalam kerjasama itu yang satu timbul rasa frustasi. Maka hal-hal itu bisa menyebabkan konflik juga. Oh, keempat-empatnya sudah bisa diselesaikan. Perbedaan personalitas dipahami, perbedaan pemahaman tidak masalah, mau bekerja sama, rasa frustasi sudah bisa hilang, tapi terjadi perebutan sumber daya. Itu juga penyebab konflik. Oh, perebutan sumber dayanya sudah bisa diselesaikan, pembagiannya sudah jelas. Sekian persen di sana, sekian persen di sini, air buat sana, tanah buat sini, perbedaan perebutan keuangan juga tidak ada. Namun pertanyaannya, apakah ada perbedaan tujuan dari masing-masing pihak itu?
Ada hidden agenda enggak dari pihak A dan pihak B? Kalau ternyata ada perbedaan tujuan, maka bisa menyebabkan konflik lagi. Walaupun semua aspek sudah bisa diresolve. Sekarang perbedaan tujuannya sudah disepakati, kita akan menuju suatu titik tertentu. Berarti tidak ada perbedaan tujuan, karena sudah sama tujuannya. Metodenya bagaimana? Kalau perbedaan metode dalam mencapai tujuan itu ada, berarti ya berbeda lagi. Apalagi pertentangan metode. Jadi perbedaan metode juga penyebab konflik. Kalau gitu kita sepakati saja metodenya tidak berbeda, tapi menggunakan metode yang A. Ada ABC metode, kita pakai metode A. Sepakat? Sepakat. Sudah mulai jalan. Kinerjanya kita lihat. Ternyata kinerja pihak yang pertama dengan pihak yang kedua berbeda. Terjadi perbedaan kinerja masing-masing pihak yang sudah punya tujuan dan metode tadi. Timbul konflik lagi, yang satu kinerjanya bagus, yang satu kinerjanya tidak bagus. Wah, kinerjanya sama, disamakan, sampai mencapai level tertentu. Isu pertanggungjawaban dan isu otoritasnya beda tidak? Oh, pihak A punya kewenangan luas, pihak B tidak punya kewenangan. Berarti ada isu otoritas, ada isu pertanggungjawaban. Demikianlah lingkaran penyebab konflik yang sedemikian muncul terus-menerus, bayangkan. Nah, mudah-mudahan yang ditanyakan Ibu Yunita ada di salah satu dari penyebab-penyebab konflik ini. Perbedaan personalitas termasuk perbedaan latar belakang budaya. Perbedaan pemahaman juga bisa. Yang satu menganggap berbicara vokal atau berbicara terus terang di depan orang adalah hal yang biasa. Pihak lain menganggap jangan kita menyakiti perasaan orang, nanti takutnya sakit. Jadi mutar-mutar penyebab konflik itu hal-hal yang ternyata itu kalau diselesaikan satu bisa muncul lagi yang lain. Selesaikan muncul lagi yang lain. Keahlian di dalam resolusi konflik yang perlu Bapak Ibu miliki atau yang perlu kita miliki adalah keahlian dalam memahami penyebab-penyebab konflik yang mana yang timbul dan potensi-potensi mana yang bisa menjadi penyebab konflik. Sekarang kita masuk mengelolanya. Kalau sudah ada penyebab-penyebab seperti itu, berarti kan timbul konflik. Terus cara mengelolanya, cara menyelesaikannya bagaimana? Kalau posisi kita adalah sebagai orang yang berkonflik, namanya kita bukan mau meresolusi konflik. Namanya kita menegosiasikan sesuatu. Tapi kalau resolusi konflik, artinya ada satu pihak independen yang di tengah, yang akan meresolusi konflik para pihak tersebut. Bedanya di sini kalau yang tampil di layar ini, kalau kita sedang mengalami konflik, maka kita pilihannya apakah kita akan memuaskan diri kita atau kelompok kita, atau kita mengalah memuaskan orang lain, atau kita memuaskan semua pihak. Sangat sulit sekali memberikan semua pihak puas. Akhirnya sepihak lain juga mau memuaskan diri sendiri, dua-duanya tambah besar konfliknya. Nah, ini kita lihat dengan gaya konflik saja. Gaya konflik secara umum itu ada 5 kalau kita lihat. Yang pertama adalah bahwa mendominasi di dalam menyelesaikan konflik. Mau tidak mau, harus begini caranya. Pokoknya harus begini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau ada orang yang bilang begitu ke Bapak Ibu, ke teman-teman, pokoknya harus begini, saya lebih tinggi dari kamu, saya harus menguasai ini. Kira-kira kita suka apa tidak terhadap dia? Manut, Pak. Nah, mungkin tidak suka. Tapi sekarang kita balik bukan orang lain yang mendominasi kita. Kalau kita mendominasi orang lain, kira-kira mau enggak? Jangan-jangan banyak yang mau ini. Ya. Jadi inilah sifat rekamannya. Nah, akomodasi itu artinya mengakomodir. Mengakomodir atau mengalah ya, mengakomodir apa yang dia minta. Penuhi aja apa yang dia minta, kita akomodasilah. Yang penting tidak ribut. Itu dengan mereka. Kalau sampai terjadi konflik dengan mereka, nanti kita jadi rugi. Nah, itu cenderung menghindari konflik.
cenderung menghindari konflik. Yang berikutnya adalah kompromi. Ini kata yang sering kita dengar, kompromi. Mari kita kompromi saja. Coba bedakan dengan kolaborasi. Kolaborasi artinya kita bekerja sama di dalam menyelesaikan konflik itu. Jadi kompromi dengan kolaborasi hampir sering kita dengar, tapi kalau kompromi ada sebagian yang mengalah dan tidak puas dengan proses itu. Tapi kalau kolaborasi, bekerja sama semua pihak, saling bekerja sama dalam menyelesaikan konfliknya. Nah, dari kelima gaya ini, kita akan lihat, kalau kerjasama ini begini ciri-cirinya. Kerjasama dalam mengelola konflik. Bapak Ibu bisa lihat juga di sini, teman-teman bisa lihat. Yang nomor 1, apakah para pihak A dan pihak B, bisa saling mengekspresikan berbagai pandangan masing-masing. Kalau bisa, baru kita bekerja sama. Atau kalau kita mau kerjasama dalam menyelesaikan konflik, syaratnya 1, 2, 3, 4. Harus bisa saling mengekspresikan berbagai pandangan tanpa ada yang menghalangi. Dan harus secara langsung, tidak diwakili pihak lain. Mengapa harus langsung? Kalau diwakili pihak lain, nanti diambil keputusan, nanti begitu disampaikan ke pihak yang asli, bilangnya malah, wah bukan begitu mau saya. Nah, buat apa diwakili? Oleh karena itu, sebaiknya secara langsung tidak diwakili pihak lain. Syarat nomor 2, untuk bisa bekerja sama dalam mengelola konflik, maka mempertimbangkan dengan pikiran terbuka semua yang disampaikan. Jadi kadang-kadang yang disampaikan pihak lain, itu di kepala kita itu belum pernah dengar, atau di kepala kita sudah cenderung menghukumi. Nah itu nggak boleh, kita harus pikiran terbuka. Karena yang mau menyelesaikan itu konfliknya A dengan B sendiri. Kita mau membantu resolusi konflik terhadap mereka, yang di kepala A dan kepala B itu yang muncul berbagai pandangan disampaikan secara terbuka. Jangan sampai kitanya malah ribut sendiri. Makanya harus mau menerima adanya perbedaan. Nomor 3, syarat ketiga. Para pihak harus mampu menemukan solusi yang disepakati. Ingat, ada kata yang disepakati. Jadi solusi yang memutuskan adalah para pihak. Bukan si yang di tengah yang membantu itu yang terus memberi solusi. Oh begini saja, caranya begini saja. Loh itu yang memberi solusi kok malah beda lagi nih. Bukan hakim kan, resolusi konflik ini tadi tujuannya. Solusi itu ditemukan oleh mereka. Caranya bagaimana? Ya diajak mengekspresikan berbagai pandangan. Nomor 1, diajak mempertimbangkan pikiran terbuka, diajak menerima perbedaan, baru bisa mereka mampu menemukan solusi yang disepakati. Tentu saja, nomor 3 itu solusi yang disepakati harus saling menguntungkan semua pihak tersebut. Nah, setelah solusinya disepakati dan saling menguntungkan dan diterima oleh para pihak, syarat nomor 4, para pihak harus berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan itu dengan niat baik dan ada buktinya, yaitu bukti yang baik. Itulah yang dimaksud dengan kerjasama dalam mengelola konflik. Nah, dari yang kita jelaskan tadi, penyebab konflik, kemudian proses mengelola konflik, kemudian kerjasama dalam mengelola konflik, silakan yang belum bertanya, mungkin akan bertanya sebelum kita masuk ke 3 slide terakhir. Silakan Pak Dr. Samsul, mungkin bisa disebutkan. Oke, siapa yang mau bertanya. Oke, terima kasih Pak Dr. Pak. Samsul, mungkin bisa dimulai sesi pertanyaan atau diskusi tahap 2. Oke, Karena terima kasih. nanti ada slide yang lain, nanti keburu banyak materinya. Silakan. Oh iya, ya ini saya sapa dulu ya Pak Syar yang tadi masuk, ada iPhone ini belum ada namanya. Kemudian ada Bapak Sukiman, Kabid Litbang, kemudian ada Ibu Idayu, kemudian ada Mbak Monita. Oke, selamat datang. Silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan, 2 pertanyaan ya. Bisa raise hand, angkat tangan, atau
chat di kolom chatting, nanti saya akan menyebut namanya. Silakan Bapak Ibu. Akan ada yang bertanya. Diskusi ya. Diskusi ya, diskusi. Silakan. Dan lagi nih. Terhadap penanya yang tadi Ibu Mbak Yunita, apakah ya? sudah tercover jawabannya dari beberapa slide yang kita sampaikan terakhir mungkin? Mbak Yunita? Sudah ada bayangan Pak penyebabnya? Ya, oke. Oke, terima kasih Mbak Yunita. Saya ada pertanyaan Pak saya, enggak apa-apa Pak saya? Iya, Pak Dr. Samsul gimana? Jadi yang paling penting dalam resolusi konflik itu kan kita harus mengetahui penyebab dan potensinya ya Pak ya. Nah, ketika untuk proses resolusi konflik itu kita harus dapat mengekspresikan perbedaan dan terbuka untuk menentukan satu solusi yang terbaik. Nah, gimana jika di dalam suatu fenomena atau suatu kasus itu mereka nggak mau terbuka, saling menghindar. Bagaimana kita sebagai resolusi konflik itu, Pak? Baik. Pertanyaan ini mungkin juga mewakili beberapa teman-teman lain. Jadi bagaimana kalau pihak tersebut tidak mau terbuka atau pihak tersebut tidak saling mengekspresikan berbagai hal yang memang perlu diutarakan atau dibicarakan. Tadi contohnya Mbak Yunita bilang orangnya budayanya diam. Nah, kita harus paham bahwa resolusi konflik syarat utamanya adalah adanya komunikasi, Pak. Kalau komunikasi itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka tidak bisa kita masuk ke tahap resolusi konflik. Wong berkomunikasi saja tidak efektif atau tidak baik, bahkan tidak mau, bagaimana kita mau meresolusi konflik? Jadi memang prasyarat utamanya komunikasi para pihak berjalan dengan baik, dengan lancar. Sebenarnya ada sesi khusus untuk tentang training bagaimana membuat komunikasi yang suportif, Pak. Suportif itu bukan efektif saja, tapi suportif. Kita sering mendengar komunikasi efektif, tapi kita jarang mendengar komunikasi suportif. Itu ada sendiri nanti satu kali Zoom lagi, karena itu lebih detail sampai kepada teknik-teknik kata-kata yang bisa dimunculkan oleh pihak sosial spesialis atau pihak mediator atau pihak yang menyelesaikan konflik, supaya membuat suasananya itu jadi mau saling cerita. Itu ada tekniknya, Pak Dr. Samsul. Luar biasa, Pak. Ya, sementara itu dulu. Oke, wise. Lebih menarik nih, Pak. Oke, silakan Mbak Novi yang angkat tangan. Silakan Mbak Novi. Tekan spacebar ya Mbak Novi selama bicara. Silakan Mbak Novi. Oke. Terima kasih. Menarik sekali ini memang materinya. Begini Pak, saya tuh cuma mau, mungkin bukan pertanyaan, tapi mau menceritakan sebuah kasus. Seperti yang tadi disebutkan sama Pak Aseri, saya kebetulan juga berkecimpung di dunia pengelolaan sumber daya alam. Jadi ada beberapa konflik-konflik yang kebetulan saya amati begitulah. Kalau menangani mungkin tidak sampai tidak sampai sedemikian rupa. Jadi yang mau saya ceritakan tuh begini Pak. Kadangkala di masyarakat kita, khususnya untuk masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan misalnya begitu ya, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini. Nah, kebanyakan lembaga yang mendampingi mereka itu sama sekali tidak memiliki pengetahuan, kemudian juga kemampuan untuk mengelola konflik ini, atau istilahnya tidak punya pengetahuan tentang resolusi konflik. Tapi sebenarnya yang mereka kelola itu konflik gitu. Nah, tapi mereka menamakan apa yang mereka kerjakan itu adalah menangani kasus. Jadi kata-kata kasus, mereka sepertinya bersembunyi di kata kasus gitu. Kemudian ketika masyarakat mengadu ke sebuah katakanlah itu LSM begitu kan,
terhadap konflik yang mereka hadapi dengan perusahaan. Tapi ternyata si lembaga tadi malah membuat konfliknya itu jadi semakin melebar gitu, dengan melibatkan pihak-pihak lain juga di luar perusahaan dan di luar masyarakat dan di luar LSM itu sendiri, seperti itu. Nah, yang banyak terjadi itu seperti itu, Pak, di daerah khususnya gitu. Nah, saya sementara ini pernah mencoba untuk semacam memberi support dengan mengemukakan hal-hal yang seperti ini, bahwa konflik itu memang harus dikelola dengan tahapan yang benar, dengan analisa yang benar, sehingga akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang memang diinginkan oleh pihak-pihak yang berkonflik seperti itu. Nah, kemudian dari pengamatan saya juga, yang terjadi adalah ketika masyarakat melaporkan kasus-kasus yang mereka alami ke sebuah lembaga, di situ malah terjadi lembaga tersebut juga jadinya itu in charge di konflik itu dengan hidden agenda mereka juga gitu loh. Nah, itu yang saya sering temui di lapangan seperti itu. Nah, kemudian kadang-kala memang setiap lembaga kan mereka punya ini sendiri ya, semacam statuta mereka sendiri gitu. Nah, jadi kadang-kala itulah yang kadang membuat masyarakat itu jadinya itu sering tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan terhadap konflik yang mereka hadapi dengan perusahaan, seperti itu. Mungkin itu saja dulu, Pak. Oke, terima kasih. Wah, ceritanya luar biasa, Mbak Novi. Ya. Oke, mungkin ditanggapi Pak Syekh. Oke, baik. Jadi ini tampaknya dari ceritanya ini Mbak Novi ini aktivis ya, aktivis sosial ini. Karena mengalami berbagai pengamatan dan juga terlibat di dalam hal-hal yang berkaitan dengan konflik dan menyelesaikannya. Mungkin kembali ke jawabannya bisa kembali ke beberapa syarat. Apakah diperlukan para pihak tersebut untuk memahami tentang kerjasama dalam menyelesaikan konflik dulu? Itu dari sisi para pihaknya ya. Jadi ada aktor. Aktor itu adalah para pihak yang terlibat konflik, namanya aktor. Iya. Yang di tengah adalah ada mediator atau pihak independen yang akan membantu resolusi konflik. Syaratnya mediator ada 3. 1, menguasai teknik resolusi konflik. Yang kedua, bisa independen. Kemudian yang ketiga, mampu untuk mengarahkan para pihak apabila terjadi deadlock. Jadi walaupun dia itu mengerti tentang resolusi konflik, tapi saking ributnya para pihak dengan senjata-senjata atau dengan kata-kata, akhirnya si resolusi konflik ini, si mediatornya ketakutan. Nah, artinya dia sendiri tidak bisa menyelesaikannya, yang deadlock tadi. Caranya gimana? Ya dia bisa berlatih atau dibantu oleh seniornya atau ditandem dengan sesama mediator lain yang memahami tentang itu. Nah, yang ketiga, itu kalau, kan yang pertama aktornya dulu. Bahwa aktor tersebut menyadari mereka itu punya konflik yang harus diselesaikan. Jangan sampai si para aktor itu tidak sadar kalau punya konflik. Ciri-cirinya gampang. Saya tidak ada masalah kok dengan dia. Nah, itu ciri-ciri orang punya konflik itu. Nah, yang kedua, aktor itu memahami bahwa dia punya konflik, tapi tidak mau bekerja sama menyelesaikannya, juga masalah. Menyadarkan dulu ke dia secara sukarela untuk memahami bahwa dia punya konflik dan bahwa dia sendiri mau bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelesaikannya. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan aktor itu. Nah, itu dari sisi aktor ya. Dari sisi mediator tadi, syarat-syaratnya dia menguasai resolusi konflik, dia bisa membuat pihak tersebut kalau deadlock bisa tetap dihimbau untuk melanjutkan, jangan deadlock terus tambah runyam atau perang. Kemudian yang ketiga, di samping aktor, di samping mediatornya, itu adalah adanya motivatornya. Motivasi yang membuat konflik ini mereka perlu selesaikan, kenapa? Karena kalau dia merasa tidak ada motivatornya, tidak ada motivasi, saya nggak rugi kok ada masalah ini, biarin aja. Nah, buat apa?
Jadi kita harus pintar-pintar mengelola sampai ke akar masalahnya dia, bahasanya menyelami ke dalam pikiran dia, mengapa kok dia sampai seperti ini. Jadi kata mengapa, itulah yang digunakan. Mediator atau pihak resolusi konflik jangan gunakan kata apakah. Ingat ya, apakah Anda begini? Apakah tadinya begitu? Apakah begini-begini? Itu kata-kata bukan dari seorang ahli resolusi konflik. Tapi gunakan kata-kata mengapa sampai terjadi begini, Pak. Mengapa Anda berpikiran atau bertingkah seperti itu, Bu? Mengapa langkah itu yang Anda tempuh? Jadi kita menyelami akar masalah kepikirannya. Ingat, gunakan kata mengapa. Jangan gunakan kata apakah begini, apakah begitu, apa begini yang terkesan menyelidik atau menyidik. Jadi tugas seorang mediator resolusi konflik memang berat. Kalau mengenai banyak teman-teman di lapangan yang mengatakan membantu menyelesaikan konflik tapi tidak dibekali dengan 3 syarat tadi, ya tugas Bapak Ibu sebagai ahli di bidang resolusi konflik atau yang pernah mendengar tentang Zoom resolusi konflik, ajak mereka untuk ikut, oh resolusi konflik itu bagaimana, caranya bagaimana, diberikan pemahaman, diberikan penyadaran dulu. Jadi sementara seperti itu dulu ya. Kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu akibat konflik. Jadi setelah tadi bekerja sama dalam mengelola konflik, slide berikutnya adalah akibat konflik yang timbul. Dari yang paling depan ada tulisan konstruktif konflik. Artinya apa? Tugas Anda sebagai resolusi konflik, sebagai mediator, harus membuat suasana agar konfliknya hasilnya konstruktif. Kita mengakui ada konflik. Bagaimana cara membuatnya menjadi konstruktif? Di belakangnya ada tulisan yang open-minded discussion, yang tengah. Harus membuat diskusi yang terbuka, yang tadi syarat-syarat mempertimbangkan dengan pikiran terbuka misalnya. Syarat sebelumnya, mutual benefit relationship. Ada hubungan yang saling menguntungkan dulu di antara mereka yang mereka menyadarinya. Kalau mereka tidak menganggap saling menguntungkan, tidak ada mutual benefit relationship, ya tidak mau dong buat apa? Tidak ada benefit buat saya, katanya pihak yang satu. Kalau sudah mau mengakui adanya benefit, mutual benefit relationship, hubungan yang saling menguntungkan, baru bisa duduk komunikasi. Untuk apa? Komunikasi, kerjasama, menyelesaikan konfliknya. Syaratnya apa? Open-minded discussion. Diskusi yang saling terbuka, pikiran terbuka. Baru kita bisa mencapai yang namanya konstruktif konflik. Nah, ini contoh sebab proses akibat. Coba kita perhatikan di kolom penyebab. Penyebabnya bisa karena perbedaan tingkat pengetahuan, perbedaan tingkat keterampilan, perbedaan perilaku, bahkan perbedaan norma-norma di masyarakat yang berbeda itu. Apalagi perbedaan dalam praktek-praktek dan perbedaan dalam kebijakan. Itu bisa menimbulkan konflik atau menjadi penyebab konflik. Caranya bagaimana prosesnya? Prosesnya ada pilihannya banyak. Pertama, dari sisi strategi. Mau strategi kerjasama menyelesaikan konflik yang kita pilih, atau strategi kompetisi, bersaing, menang kalah. Kalau strategi kerjasama, hasilnya kan sama-sama bisa komit menerima kesepakatan. Kalau kompetisi, menang kalah. Prosesnya mau pilih yang mana? Kira-kira kalau Anda sebagai Bapak Ibu, teman-teman sebagai mediator resolusi konflik, kira-kira Anda ingin mendorong para pihaknya saling bekerja sama atau saling berkompetisi? Ya, tentu saja kita akan mendorong para pihak saling bekerja sama untuk menyelesaikan konflik. Proses yang lain adalah istilahnya litigasi, ini sudah sering dengar, arbitrase, atau mediasi. Langkah mana yang ditempuh dari sisi teknisnya? Mau diselesaikan lewat jalur litigasi, mau diselesaikan lewat jalur arbitrase, atau mau diselesaikan lewat jalur mediasi. Itu adalah proses. Intinya, resolusi konflik ini berbasis interest base. Interest itu artinya kepentingan.
berbasis kepentingan para pihak. Jangan yang right based, berbasis benar salah, atau berbasis kekuasaan para pihak. Jadi kita akan mendorong para pihak prosesnya interest based. Itu tugas mediator dalam resolusi konflik. Nah, sekarang akibat konflik. Akibat konflik itu pasti hanya dua. Bisa negatif, bisa positif. Positif itu konstruktif, negatif itu destruktif. Apa yang positif? Oh, ternyata setelah adanya konflik, diproses, sama-sama kerjasama, ternyata hasilnya perilaku para pihak menjadi lebih baik. Itu akibat positif. Oh, ternyata kerjasamanya tetap berlangsung. Itu akibat positif. Akibat negatif contohnya, oh terjadi pemutusan hubungan, oh terjadi peperangan. Nah, ini akibat-akibat negatif. Nah, demikian Bapak Ibu mengenai akibat, sebab, proses, dan akibat. Nah, yang terakhir, kita perlu memahami yang namanya manajemen konflik. Ini bekal buat para mediator atau pihak yang resolusi konflik. Lakukan diagnosis dulu dengan benar. Baru Anda bisa intervensi. Jangan sampai Anda langsung intervensi tanpa mendiagnosa dulu. Seperti dokter, diagnosa dulu baru intervensi. Yang ketiga, handling style-nya apa? Atau gaya yang dipakai mau gaya apa? Gaya yang mendominasi, gaya bekerja sama, gaya mengalah. Setelah itu dilihat efektivitasnya. Efektif tidak itu dengan cara itu? Nah, baru Anda, Bapak Ibu, teman-teman bisa melakukan feedback umpan balik untuk melihat lagi, oh didiagnosa lagi, intervensi lagi, di-handling lagi, baru efektif tidaknya dilihat lagi, umpan balik lagi. Itu kurang lebih siklus manajemen konflik yang harus dikuasai. Biasanya untuk diagnosis, melibatkan cara mengukurnya dan analisa. Contohnya dengan peta konflik, pohon konflik, analisis bawang. Kemudian nomor 2, intervensi. Membutuhkan leadership yang kuat, membutuhkan culture atau budaya yang kuat atau sama, dan membutuhkan desain atau cetak biru di dalam intervensinya mau bagaimana. Baru bicara teknik handling style-nya. Bisa avoid, menghindari konflik, bisa dominasi konflik, bisa mengakomodir, bisa kompromi, dan bisa kolaborasi yang tadi sudah kita sebutkan. Efektivitasnya kita lihat dari mana? Nomor 4, efektivitas dari sisi individual, efektivitas dari sisi grup, dari sisi organisasi, maupun efektivitas bagi community itu. Terus-menerus kita feedback lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari sesi yang slide-nya udah habis ini, mudah-mudahan dari yang disampaikan ini ada beberapa manfaat buat diri saya dan buat teman-teman juga. Saya kembalikan ke moderator, yaitu Bapak Dr. Terima kasih Pak Dr. Syekh. Jadi masih ada sesi tanya jawab Pak Syekh ya. Silakan dua penanya bisa lewat chat atau mengangkat tangan. Silakan. Pilih. Sangat menarik ini. Kalau nggak ada yang tanya, saya ambil semua pertanyaannya Pak Syekh. Ada yang mengangkat tangan itu. Oke, Pak Danang. Prianto dan Oke. Pak Agus Prianto dulu yang mengangkat tadi kayaknya ya, saya lihatnya ya. Baru Pak Danang ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Syekh atas paparan konflik revolutionnya, dan ini sangat bagus dan berguna bagi saya dan umumnya bagi peserta seminar ini. Kalau saya ringkas dalam paparan awal sampai akhir ini, untuk menyelesaikan sebuah konflik bisa saya katakan yaitu pada intinya komunikasi antara kedua belah pihak ya Pak, dan pengelolaannya gitu nggih Pak Syekh. Artinya diperlukan komunikasi kedua belah pihak secara suportif agar konflik itu bisa dikelola dengan cara kerjasama yang baik, Pak. Ya, cukup. Oke, monggo, silakan yang lain. Silakan Pak Agus. Ya. Pak Agus, ya, monggo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Syekh Asyari yang sudah memaparkan materi resolusi konfliknya.
Nah, ini saya mau bertanya ini Pak Syekh. Kebetulan saya mediator di Pengadilan Agama Bantul. Beberapa kali menangani sengketa terkait dengan perkawinan atau sengketa perceraian. Kemudian juga sengketa terkait dengan ekonomi syariah. Nah, ini yang khusus terkait dengan perkawinan. Ini kadang-kadang para pihak itu datang ke pengadilan, mereka sudah sepakat untuk berkomitmen sepakat untuk bercerai. Sehingga ketika dilakukan mediasi, itu mereka kayak ini tidak butuh bermediasi, tidak perlu apa namanya berkumpul lagi. Mediasi kayak menjadi sebuah proses yang menghambat. Artinya mereka ini kalau mau bercerai dengan baik-baik, itu mediasi kayak ini atau konflik, itu dia menganggap saya nggak ada konflik kok, ngapain harus dicari solusinya begitu. Justru kalau ini ditemukan lagi malah menghambat, malah memperlama perceraiannya. Saya sudah sepakat mau bercerai Pak, pokoknya datang ke pengadilan langsung palu gitu aja. Itu kadang-kadang di pengadilan agama yang terjadi begitu. Gimana ini? Ya, Oke. Terima kasih. Wah, tampaknya Pak Dr. Samsul dari para peserta ini banyak sekali pengalaman di lapangannya ya. Tadi Mbak Novi dari sisi sumber daya alam, wah ceritanya banyak. Mbak Yunita juga ya, sumber daya alam. Kemudian Pak Danang dari sisi organisasi, banyak konflik yang perlu komunikasi. Nah ini Pak Agus Supriyanto malah menceritakan konflik tentang yang mau bercerai ya tadi Pak ya. Nah, sekarang begini, tadi syaratnya bahwa para pihak itu harus menyadari bahwa dia memiliki konflik, itu yang pertama. Yang kedua, para pihak itu harus secara sukarela mau tidak untuk menyelesaikan konfliknya dengan cara bersama-sama kerjasama. Kerjasama itu artinya A-nya mau, B-nya mau untuk menyelesaikan konflik. Mengenai hasil akhirnya nanti tergantung mereka, Pak. Contohnya yang dimaksud itu adalah bedakan antara dalam pikiran kita hasilnya harus begini dengan bedakan antara keputusan mereka untuk hasilnya harus begini. Jadi bedakan antara dua hal itu. Jadi di satu sisi kita tidak boleh atau pihak aktor ya, tadi kan ada aktor. Aktornya sudah mau konflik itu cepat selesai, tapi selesainya selesai bubar. Nah, kalau begitu itu selesai yang positif atau negatif? Belum tentu, tergantung kita tanya kepada mereka. Jadi jangan kita memandang dari sisi pandangan satu pihak, kalau mereka berpisah pasti negatif, kalau mereka berkumpul masih positif. Coba bayangkan kalau itu terjadi di kasus rumah tangga KDRT. Dan ini saya juga memberikan training dan ujian di Kementerian P3A, yang mana para pesertanya sering menangani kasus KDRT atau korban-korban dari KDRT. Pak, jangankan mau untuk duduk bareng komunikasi, Pak. Untuk bertemu wajahnya saja, dia sebagai korban sudah trauma kalau harus bertemu dengan pihak yang satu. Maka kita harus punya trik yang lain. Bukan mempertemukan langsung dalam satu forum, tapi kita menggunakan shuttle mediation. Shuttle itu artinya kita bergerak ke sana, kita bicarakan dengan pihak A. Kita bergerak ke B, kita bicarakan dengan pihak B. Tapi kita harus memberitahu mereka bahwa kita menggunakan cara shuttle ini ke sana kemari. Dan kita posisi harus di tengah. Dan kita tidak boleh menceritakan apa yang diceritakan A kepada B. Oh tadi A ngomong begini. Kita tidak boleh juga menceritakan kepada B tentang oh tadi ngomong begini. Karena rahasia masing-masing. Kalau mereka, itu perlu beberapa kali shuttle, Pak. Saya pernah melakukan shuttle itu sampai 7 kali, Pak. Baru pihaknya tersebut siap untuk duduk bersama. Dan itu minta syarat ada yang mendampingi. Jadi sudah mau duduk, A mau duduk, B mau duduk, tapi minta syarat, oh saya harus ada yang mendampingi, kalau enggak saya takut. Si B-nya, ya sudah nggak apa-apa ada dampingi, tapi saya juga mau didampingi. Ya akhirnya didampingi. Saya bilang, silakan sebagai pendamping.
Tapi para aktor akan mengambil keputusan adalah orang tersebut pihak yang asli, bukan pendamping. Nah, akhirnya duduk, dan itu pun kita atur tata caranya. Mediator resolusi konflik harus menyiapkan tempat. Ada 3 kata P, persiapan, persiapan, persiapan. Jangan begitu sudah dikumpulkan, yang terjadi adalah cakar-mencakar. Nah, itu teknik-teknik di dalam resolusi konflik, tapi saya yakin Pak Agus Supriyanto ini sudah bertahun-tahun menangani berbagai kasus di pengadilan agama ya tadi ya. Pasti pengalamannya sudah bisa dijadikan buku yang sangat tebal. Jadi dari sisi saya hanya bisa menyampaikan beberapa saja cerita yang pernah saya alami. Namanya sharing diskusi. Demikian Pak Agus, mudah-mudahan cukup puas. Pak Samsul, Pak Dr. Samsul silakan. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai nih ya. Sekarang pukul 14.33 Pak Syekh. Jadi waktunya kita untuk selesai pada diskusi ini. Dan sampai Mei besok masih ada banyak diskusi. Dan mungkin tadi sempat didiskusikan Pak Syekh tadi ada istilahnya suportif Pak. Komunikasi suportif. Nah, mungkin itu bisa kita pakai Zoom lagi ya Pak Syekh. Boleh, kalau memang banyak peserta yang berminat. Bagaimana sih teknik komunikasi suportif itu supaya resolusi konfliknya semakin bagus? Ya, itu karena materinya cukup slide-nya banyak, maka perlu waktu khusus, Pak. Oke, siap. Oke, ya. Terima kasih Pak Syekh. Sebenarnya saya sapa dulu ya, sebelum kita closing. Jadi terima kasih untuk yang pertama, terima kasih banget untuk Bapak Dr. Syekh Asyari yang berikan materi tentang resolusi konflik. Ini luar biasa banget. Dan saya yakin ini teman-teman yang mendengarkan masih pengen lagi, Pak. Ya, kalau gitu jangan lupa kalau nggak salah ada sertifikat buat para peserta ya. Iya, betul. Jadi untuk setiap kegiatan kita ada sertifikat, Pak. Baik bagi presenter maupun baik dari peserta, kita ada semua, baik email. Kemudian kalau mau ingatan lagi, Bapak Ibu, kalau belum mengisi formulir biodata, silakan mengisi. Itu untuk proses pembuatan sertifikat dan pengiriman sertifikat lewat email. Oke, terima kasih juga pada Pak Agus Supriyanto. Terima kasih Pak, luar biasa. Kemudian ada Mas Izam, Bapak Danang, Ibu Fatimah Hardina, Ibu Idayu, Ibu Marfitriana Sumarjan, Mbak Monita, Bapak Muda Setia Hamid, Bapak Akil, Bapak Ibu Novi, Bapak Sukriman, Kabid Litbang, kemudian Ibu Titik Nurbiati, Ibu Yunita Lestariningsi, dan Mas Yuki. Nah, mungkin tadi ada yang keluar masuk karena durasi Zoom biasanya 40 menit off, kemudian masuk lagi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Dari Pak Haji Samsul, Dr. Samsul, dari saya mohon maaf yang banyak kalau ada kesalahannya, dan selamat berbuka puasa bagi yang akan siap-siap berbuka. Siap. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.